Dunia yang kita tinggali semakin kompleks. Di berbagai negara, kebebasan beragama kembali menjadi perdebatan ketika sejumlah pemerintah mulai membatasi simbol dan praktik keagamaan di ruang publik. Apakah ini soal keamanan, budaya nasional, atau tanda dunia yang semakin sulit menerima perbedaan? Hari ini, kita akan melihat 5 wilayah yang sedang menjadi sorotan karena kebijakan terhadap praktik keagamaan Muslim dan apa pelajaran rohani yang bisa kita ambil. Kazakhstan. Baru-baru ini, Kazakhstan mengesahkan hukum yang melarang pakaian penutup wajah di tempat umum. Pemerintah menyebut aturan ini penting untuk identifikasi dan memperkuat identitas nasional, meskipun tidak secara langsung menyebut agama. Namun banyak pengamat melihatnya sebagai bagian dari tren regional yang mengatur busana Islam. Aturan ini mencakup berbagai bentuk penutup wajah yang membuat seseorang sulit dikenali. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk meningkatkan keamanan nasional, mempermudah proses identifikasi, serta memperkuat identitas budaya negara. Menurut para pejabat, dalam konteks keamanan global, individu yang menutup wajah terkadang dikaitkan dengan upaya menyamarkan identitas untuk melakukan tindakan berbahaya, seperti teroris yang melakukan bom bunuh diri. Oleh karena itu, pemerintah memandang aturan ini sebagai langkah pencegahan agar aparat dapat lebih mudah mengenali setiap orang di ruang publik dan mengurangi potensi ancaman. Di sisi lain, kebijakan lain yang juga menjadi perbincangan adalah pengaturan terkait pengeras suara tempat ibadah. Beberapa wilayah mendorong agar suara azan tidak diperdengarkan terlalu jauh keluar area masjid, melainkan tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Suara azan itu sangat mengganggu yang beragama lain. Seakan-akan hanya kepercayaan itu saja yang benar di mata dunia, tapi bukan di mata Tuhan. Ada yang menilai bahwa suara yang terlalu keras dapat mengganggu ketertiban lingkungan, terutama pada waktu sangat pagi, ketika sebagian masyarakat masih beristirahat. Suara azan yang sangat keras diibaratkan seperti memaksa orang untuk sholat ataupun untuk mendengarkan azan tersebut. Namun, keputusan tersebut tetap memicu diskusi global. Banyak pengamat menilai bahwa meskipun bahasa hukum terlihat netral, kebijakan seperti ini seringkali berdampak lebih besar pada perempuan Muslim yang mengenakan cadar atau nikab sebagai bagian dari keyakinan mereka. Sebagian kelompok hak asasi manusia pun mulai mempertanyakan, di manakah batas antara menjaga keamanan negara dan melindungi kebebasan beragama? Perdebatan ini menunjukkan sebuah realita penting tentang dunia saat ini, bahwa hubungan antara negara, budaya, dan iman semakin kompleks. Portugal. Perhatian dunia tertuju pada Portugal ketika parlemen negara tersebut menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang mengatur larangan penggunaan penutup wajah di ruang publik. Aturan ini lebih sadis, berlaku secara umum bagi siapa saja yang menutup wajah sehingga sulit dikenali, akan dipenjara 4 tahun. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mempermudah proses identifikasi, serta menjaga keterbukaan dalam interaksi sosial di tengah masyarakat modern. Sebagian pejabat menilai Portugal bukan negara Islam yang mendukung pemakai hijab atau penutup wajah seperti teroris. Bahwa kemampuan untuk melihat wajah seseorang merupakan bagian penting dari komunikasi dan kepercayaan publik. Dalam situasi tertentu, seperti di fasilitas umum, transportasi atau layanan pemerintahan, identifikasi dianggap sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan. Namun, seperti banyak kebijakan publik lainnya, keputusan ini menghadirkan dua sudut pandang yang berbeda. Para pendukung aturan tersebut beranggapan bahwa langkah ini membantu menciptakan rasa aman dan kesetaraan di ruang publik. Mereka juga menekankan bahwa hukum dibuat bukan untuk menyerang keyakinan tertentu, melainkan untuk diterapkan secara menyeluruh demi kepentingan bersama.
Pemerintah tidak melarang kebebasan agama dan jangan mengaitkan sesuatu aturan tentang kebebasan beragama karena undang-undang di Portugal bukan dibuat untuk hukum Islam. Jadi kalau undang-undang tidak nyaman untuk sebagian pihak yang beragama Islam, lebih baik pindah negara. Perdebatan ini kembali memperlihatkan sebuah realita dunia modern. Banyak negara sedang berusaha mencari titik tengah antara kebebasan individu dan keteraturan sosial. Quebec, Kanada. Sekularisme, azan, dan simbol agama. Di Quebec, Kanada, aturan sekularisme kembali menjadi sorotan. Pemerintah memperketat kebijakan yang membatasi penggunaan simbol agama bagi sebagian pegawai publik seperti guru dan aparat negara. Bagi pemerintah, langkah ini bertujuan menjaga netralitas negara. Quebec bukan wilayah berbasis agama tertentu, sehingga ruang publik harus terlihat bebas dari simbol keagamaan agar semua warga merasa setara. Namun, perdebatan tidak berhenti di situ. Dalam diskusi publik juga muncul pembatasan ekspresi keagamaan di ruang milik negara, termasuk pengaturan penggunaan pengeras suara untuk kegiatan ibadah. Pemerintah melarang azan memakai pengeras suara, hanya boleh tanpa pengeras suara, beralasan bahwa aturan ini dibuat demi ketertiban dan kenyamanan bersama, terutama di lingkungan yang majemuk. Isu jilbab pun ikut menjadi bagian dari percakapan. Jilbab atau penutup wajah dapat dihukum penjara. Bagi sebagian pejabat, larangan simbol agama di sektor publik dianggap sebagai bagian dari prinsip netralitas. Tetapi bagi sebagian warga Muslim, jilbab bukan sekedar pakaian, melainkan identitas dan keyakinan. Disinilah ketegangan itu terasa. Di satu sisi, negara ingin menjaga keteraturan dan kesetaraan. Di sisi lain, ada individu yang merasa ekspresi imannya dibatasi. Spanyol. Kontroversi festival Muslim dan identitas kota. Perhatian publik juga sempat tertuju pada sebuah kota di Spanyol setelah muncul keputusan yang membatasi penggunaan fasilitas publik untuk perayaan keagamaan tertentu, seperti Islam yang dianggap tidak sejalan dengan identitas budaya setempat. Pemerintah lokal beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga tradisi, keteraturan sosial, serta karakter budaya kota yang telah lama terbentuk. Mereka menilai ruang publik perlu dikelola dengan mempertimbangkan sejarah dan keharmonisan masyarakat. Namun, keputusan ini segera memicu perdebatan. Sebagian pihak mendukung langkah tersebut karena dianggap melindungi warisan budaya dan mencegah potensi gesekan sosial. Tetapi di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa pembatasan terhadap perayaan keagamaan dapat menimbulkan rasa tersisih bagi kelompok tertentu. Pertanyaannya menjadi sangat dalam. Bagaimana sebuah masyarakat menjaga identitasnya tanpa menutup ruang bagi keberagaman? Tajikistan, larangan hijab dan kekhawatiran identitas. Tajikistan juga menjadi perhatian dunia setelah pemerintahnya mengambil langkah tegas terkait penggunaan hijab di ruang publik. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk menjaga budaya nasional serta mencegah pengaruh ekstremisme. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan identitas negara dan memastikan masyarakat tidak terpecah oleh ideologi yang dianggap berasal dari luar tradisi lokal. Bagi para pendukung aturan tersebut, ini adalah langkah untuk melindungi stabilitas negara dan memperkuat persatuan masyarakat. Namun di sisi lain, keputusan ini menimbulkan kegelisahan bagi sebagian warga. Bagi banyak perempuan Muslim, hijab bukan hanya soal budaya atau tren, tetapi bagian dari keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit,
dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon,
Jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita.
Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.